Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi teknologi saat ini memiliki peran penting di semua lini kehidupan dan di era sekarang teknologi berkembang sangat pesat, jauh lebih pesat dari era-era sebelumnya. Nah, tidak dapat dipungkiri teknologi memiliki peran penting tadi, dan kita jadi sangat tergantung sama teknologi. Coba kita ibaratkan bahwa semua komputer atau semua server lah di seluruh dunia ini mati. Nah, apa akibatnya? Listrik bisa mati, semua listrik bisa mati, kapal-kapal pesawat bisa tabrakan, bursa perdagangan bisa tutup semua gara-gara komputer semua mati. Nah, yang paling buruk nih nggak bisa gajian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Soharan, backend developer di sekolahmu. Nah, di sini saya nggak bakal bahas tentang teknologi. Di sini saya membahas tentang sejarah aja. Sejarah tentang komputer. Thank you. Ya, karena tadi perannya sangat penting, maka saya pikir penting juga untuk memahami sisi historis dari komputer atau teknologi itu sendiri, karena Insinyur Soekarno pernah berkata, apa tuh? Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jas merah. Berikan aku satu pemuda. Ya, itulah. Lanjutin kali. Intermezzo lu. Gua haji itu. Oke, jadi salah satu awal cikal bakal komputer itu Harvard Mark pertama. Ini sebenarnya bukan elektronik komputer, ini masih elektromekanik komputer. Jadi masih campur mesin. Mungkin masih pakai bensin kali ya buat nyalain. Jadi arang. Jadi ini masih pakai relay. Jadi relay itu kayak komponen switch sederhana, kayak saklar paling sederhana lah di komponen elektronika. Nah, itu masih pakai itu, terus komponennya ada 765.000 komponen dan 3 juta koneksi. Nah, cara ngodingnya ini dulu disambung-sambungin tuh kabelnya. Kabel A ke kabel B, kabel C ke kabel D. Ini sebenarnya belum bisa diprogram kalau kayak gitu. Nah, ini Harvard Mark I ini bisa ngapain aja sih? Segede gaban ini, segede seruangan ini, ternyata dia cuma bisa 3 kali nambah dan 3 kali ngurangin per detik. Nah, kalau buat ngalinya kita harus nunggu 6 detik, kalau buat baginya kita bisa ngopi-ngopi dulu 15 detik, baru keluar. Nah, masih sama di Harvard Mark, tapi ada upgrade dikit di Harvard Mark II. Nah, di tahun 1947 itu satu kantor itu pada bingung tuh, kok ini nggak bisa jalan Harvard Mark II-nya. Nah, ternyata di dalam relaynya tadi ada serangga. Nah, inilah cikal bakal kenapa setiap ada error, ada sesuatu yang nggak bisa jalan di server atau aplikasi disebut bug. Mungkin pada saat ini belum ada QA engineer, jadi belum ada bug. Nah, selanjutnya itu ENIAC. Nah, ENIAC ini udah upgrade-annya lah dari Harvard Mark. Dia udah nggak pakai relay, jadi udah pakai vacuum tube dan udah bisa diprogram. Dan fiturnya juga udah lumayan bisa nambah, jadi dia udah bisa 5.000 nambah atau 5.000 ngurang dalam 1 detik. Nah, ini merupakan ya teknologi tercanggih lah di zaman itu. Nah, ini ENIAC ini dulunya difungsikan untuk ini militer, untuk menghitung jarak tembak peluru yang optimal, berapa sudutnya biar bisa dapat titik tembaknya. Nah, era baru komputer itu baru tercipta setelah transistor ditemukan di tahun 1947 oleh John Barden, William Shockley, dan Batten.
Nah tadi komputer-komputer sebelumnya kan masih pakai vacuum tube relay. Nah itu ada kelemahan-kelemahan sendirinya. Vacuum tube itu kalau lama kelamaan bisa panas dan bisa meledak. Dan transistor ini bisa jauh lebih cepat 100 kali di tahun 1947 itu dibandingkan switch-switch yang lain. Oh ya, dan komputer itu sebenarnya terdiri dari gerbang-gerbang logika yang disebut switch. Nah itu yang ngatur prosesornya lah waktu itu. Nah di tahun 1957 udah ada IBM 608. Ini yang pakai full transistor pertama dan udah bisa diprogram juga. Nah ini hampir 10 kali lebih cepat daripada sebelumnya, udah bisa 45.000 kali nambah ngurangin per detik dan udah 8 kali nambahin atau bagi tiap detik. Nah tadi dari segede gaban komputer turun jadi kayak keyboard piano gini, turun-turun jadi di tahun sekarang bisa berubah jadi smartphone sekecil ini. Nah itu karena apa sih? Itu sebenarnya karena ukuran transistor ini tadi, ukuran switch-nya. Pada tahun 1960 ini masih agak gede transistor di sini dan berevolusi. Nah evolusinya ini sebenarnya ngikutin hukum Moore. Nah hukum Moore itu dia berpendapat bahwa ukuran transistor ini bakal lebih kecil 2 kali dan tiap 2 tahunnya. Dan ini sebenarnya benar, ini grafik penggunaan transistor nambah 2 kali lipat dan ukurannya juga lebih kecil 2 kali lipat tiap 2 tahun. Tapi ada yang menarik di sini, ternyata ukuran itu nggak selalu berbanding lurus dengan performance. Di tahun 2006 ini performance dari transistor sebenarnya udah mulai melandai nih, udah mulai titik jenuh di tahun 2016 sampai 2018. Nah, impact-nya apa sih sebenarnya? Nah, ahli-ahli berpendapat bahwa Moore's Law ini nggak bakal kepake lagi di tahun 2022 karena ya itu tadi ukurannya semakin kecil tapi performance-nya sama aja kayak sebelumnya. Jadi lebih ke cost aja. Tapi sebenarnya teknologi masih bisa dikecilin, cuma karena alasan ekonomi pasti nggak bakal dikecilin lagi karena itu tadi performance-nya bakal sama aja. Nah itu tadi sebenarnya history dari hardware. Kita beralih lagi ke history pemrograman. Nah pemrograman yang awal-awal itu cuma bisa menerima bahasa mesin. Jadi kalau kita mau ngoding itu kita nulis dulu ke kertas gitu, pseudocode-nya lah. Kayak gini. Jadi misalnya saya ingin menghitung total pendapatan dalam total pajak dalam hari, minggu atau tahun, kemudian dijumlahkan. Nah, pseudocode-nya ini kemudian diterjemahkan pakai kamus sehingga bisa hasilnya kayak bahasa mesin gini. Nah, ngodingnya itu dari bahasa mesin ini mencet-mencet manual nih. Di sini nih kayak cewek ini. Nah, bahasa mesin kemudian berkembang jadi bisa sedikit lebih dimengerti lah. Jadi ada namanya assembly language. Jadi assembly language itu sebenarnya ada alat yang namanya assembler. Dia nerjemahin dari bahasa kayak gini, mirip-mirip bahasa Inggris, diterjemahin ke bahasa binary, bahasa mesin yang 0101 tadi ini kayak gini. Nah, pemrograman sebenarnya memiliki titik cerah pas ada Grasshopper ini. Jadi si Bapak Grasshopper ini yang nemuin compiler. Jadi kita cuma nulis program source code-nya aja, dia udah ngeproses langsung jadi komputer mesin, bahasa mesin ini tadi. Jadi ada
assemblage juga di dalamnya. Nah, dari awal inilah banyak bahasa pemrograman mulai muncul. Nah, diawali oleh Fortran, oleh John Backus. Sebenarnya ini dia bikin bahasa Fortran karena dia malas bikin kode yang panjang, jadi dia bikin Fortran buat bahasanya lebih mudah dimengerti. Nah, sampai saat ini banyak bahasa yang bermunculan kayak Java, C, dan Python. Semuanya berubah berdasarkan kebutuhan zaman, dan bahasa yang dulu-dulu sebenarnya masih dipakai juga. Udah habis. Mungkin itu aja yang bisa saya ceritakan. Terima kasih.